Berjumpa lagi dengan saya Dewa Gede Sumantri di channel Info Hukum. Anda pernah kepikiran nggak sih ketika Anda sedang berada di jalan, mengendarai sepeda motor, ataupun mengendarai mobil, kemudian secara tidak sengaja Anda menabrak seseorang? Apa sih yang seharusnya Anda lakukan ketika Anda secara tidak sengaja Anda menabrak seseorang, baik itu orang yang sedang berjalan kaki, bersepeda, mengendarai sepeda motor, ataupun yang sedang mengendarai mobil? Apa yang seharusnya Anda lakukan? Nah, untuk itu mari kita bahas di video kali ini. Nah, sebetulnya hal tersebut itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, hal apa saja yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu mengalami kecelakaan atau tidak sengaja menabrak orang? Yang pertama, menghentikan kendaraan yang Anda kemudikan. Jadi ketika Anda menabrak seseorang, ya hal yang pertama harus Anda lakukan adalah menghentikan kendaraan, ya segera menepi. Yang kedua adalah memberikan pertolongan kepada korban. Misalkan yang Anda tabrak adalah seorang pejalan kaki, pesepeda, ataupun pengendara sepeda motor. Bila memang diperlukan, Anda harus segera menghubungi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kantor polisi terdekat lah, atau mungkin warga sana, ada beberapa warga yang memiliki kontak polisi atau polantas terdekat, boleh minta tolong kepada warga ataupun Anda sendiri yang menghubungi polisi yang sedang bertugas pada hari itu untuk membantu Anda. Kemudian yang keempat, Anda juga harus memberikan keterangan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya oleh pihak kepolisian agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi. Apabila Anda tidak melakukan hal tersebut, itu sebetulnya ada sanksi hukumnya. Nah, apa sih sanksi hukumnya? Nah, di sini saya bacakan pasal 231 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana diatur dalam pasal 231 ayat 1 huruf A, B, dan C tanpa alasan yang patut, ya Anda dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Ya, jadi itu sanksi yang bisa Anda terima apabila Anda tidak melakukan hal yang saya sebutkan di awal tadi. Gitu. Jadi ketika Anda membiarkan korban, itu justru akan ada pasal tambahan selain dari pasal apabila memang terdapat keteledoran ketika Anda mengendarai kendaraan. Kemudian bagaimana ketika Anda menabrak seseorang, kemudian Anda malah melarikan diri? Nah, apa sih sanksi hukumnya? Nah, maka Anda akan dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Nah, itu sesuai dengan pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian, apabila si korban atau orang yang kita tabrak tadi mengalami luka berat, yang bisa menimpa kita adalah pidana penjara selama 5 tahun atau denda maksimal sebanyak 10 juta rupiah. Itu diatur dalam pasal 310 ayat 3 dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu tadi ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan apabila korban sampai meninggal dunia dan Anda malah melarikan diri, itu hukuman yang bisa Anda terima itu malah akan lebih besar lagi, yaitu penjara selama 6 tahun. Kemudian Anda juga bisa didenda sebanyak 12 juta rupiah. Itu sesuai dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan tidak cuma itu saja yang bakalan Anda terima apabila Anda kabur atau bahkan meninggalkan orang yang Anda tabrak. Anda juga harus membayar biaya perawatan, kemudian biaya pengobatan, dan biaya penguburan apabila korban meninggal dunia. Nah, itu ditulis dalam pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa ketika kita sedang berkendara, baik itu menggunakan sepeda motor ataupun mobil, alangkah lebih berhati-hati lagi dalam berkendara, konsentrasikan diri Anda kepada kendaraan dan kepada jalan, dan yang paling penting juga Anda harus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mungkin sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila Anda ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar.
Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya Dewa Gede Sumantri dan salam keadilan.